Banyaknya jenis vaksin yang masuk di Indonesia. Apa perbedaan vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain atau malah sama saja? Untuk menjawab semua itu, klik dulu subscribe channel ini. Mari kita simak video ini. Untuk video ini kami akan membahas 5 jenis vaksin corona yang berbeda cara kerjanya, maka untuk video ini perbedaan itulah yang kami bahas. Jenis 5 vaksin yang kami bahas. Yang pertama kali masuk di Indonesia yaitu Sinovac, vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Sputnik V. Sebelum membahas cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau yang bersifat yang tidak dikenali tubuh masuk, sistem imun manusia akan menyerangnya. Namun proses imun menghabisi virus memerlukan waktu cukup lama, karena untuk mengalahkan virus, sistem imun kita harus mengetahui cara mengalahkannya. Sementara sistem ini berlanjut, virus akan tersebar dan berlibat ganda, dan kita jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara menghabisi lawannya sehingga jika virus datang lagi tubuh kita siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, cara kerja vaksin itu semua sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi untuk melawan virus tanpa melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai vaksin COVID-19, buatan Cina Sinovac yang menggunakan metode inactivated virus atau dengan cara kerja menonaktifkan virus. Metode ini menggunakan virus COVID yang sudah dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif, namun sistem imun akan tetap menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini membutuhkan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan virus nonaktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah. Seperti adenovirus yang menyebabkan pilek, virus lemah tersebut digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan paling termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sela tubuh manusia dan membuatnya lebih gampang tertular. Anggap saja ini adalah senjata COVID yang paling overpower. Nah, logikanya adalah, jika tubuh kita kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan peneliti vaksin mengambil DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian mengubah blueprint tersebut, merubah instruksi tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu mengapa sela tubuh membuat protein ini? Apakah berbahaya? Tidak sama sekali, mRNA ini aman. Karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja, dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelan mRNA masuk tubuh, tubuh akan membuat protein ini kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat diri kita kebal COVID-19. Sekian untuk video ini. Jika Anda dapat memilih vaksin merek apa yang ingin Anda gunakan, tuliskan di kolom komentar dan berikan penjelasannya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.